sudah mendapatkan banyak kasih Allah aja, mereka masih bisa bersungut-sungut. Apalagi jika mereka mendapatkan tanah Kanaan secara instan. Pasti dengan cepat mereka akan melupakan Allah. Dalam drama di padang gurun inilah Allah ingin mengajarkan kepada bangsa Israel akan pentingnya berserah kepada Allah dengan sepenuh hati agar selamat. Kita juga bisa tahu kalau Allah itu adalah Allah ajaib. Dia sangat ajaib karena dia selalu memberikan apa yang terbaik bagi umat-umatnya selama 40 tahun. Drama padang gurun itu begitu lama oleh karena hanya bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Tidak merasa puas. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan ya untuk kalian. Kali ini kita masuk dalam pelajaran ke-13 triwulan kedua, yaitu pelajaran terakhir dalam triwulan kedua. Nah, artinya kita sudah menyelesaikan triwulan ini. Saya yakin kita telah mendapatkan berbagai macam informasi penting yang berguna untuk menguatkan kita di masa muda kita saat ini. Bener banget tuh, banyak banget pelajaran yang telah kita pelajari bersama-sama. Dan kali ini kita akan belajar lagi sebuah pelajaran yang tentunya tidak kalah menarik dengan pelajaran yang sudah ada sebelumnya. Nah, karena ini adalah pelajaran terakhir di triwulan ini, aku mau kasih salah satu ayat nih untuk kita. Ayat ini udah biasa kita dengarkan, yaitu Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, aku juga mau memohon maaf, mungkin mewakili teman-teman yang lain juga, jika seandainya ada kesalahan yang selama ini yang membuat teman-teman marah. Ingat, di Alkitab dikatakan bahwa janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Yang terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 9. Oke, tadi kita sudah saling maaf-maafan sebagainya. Dan kali ini kita kembali lagi ke pelajaran kita. Ketika kita sakit, biasanya apa yang kita lakukan? Tentunya ada yang minum obat, ada juga yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dan masih banyak lagi cara lainnya. Nah, di Alkitab ada drama besar yang menunjukkan apakah akan bertahan atau akan menyerah dan kalah. Nah, ini, aku ingat sih ada drama besar itu, yaitu drama perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan selama satu triwulan ini, ternyata ada banyak kisah yang kita dapatkan di sana kan? Benar banget, drama padang gurun ini bisa dibilang adalah drama yang sangat menarik, yang tentunya dapat kita pelajari bersama-sama. Dan ini akan membekali kita untuk melihat bagaimana Allah menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Dan juga kita dapat menemukan dalam drama padang gurun itu adalah sifat manusia yang berdosa. Benar banget, sifat manusia seperti keras kepala, tidak menurut, membangkang, terus ada yang pengen mengikuti kemauan dirinya, ada juga yang angkuh, dan masih banyak banget sifat manusia yang dapat kita lihat dalam drama padang gurun ini. Nah, di minggu ini sepertinya kita akan melihat bagaimana kasih Allah itu yang sebenarnya. Nah, itu benar banget. Karena pelajaran kali ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat luar biasa karena kita berbicara tentang drama di padang gurun. Benar banget, betul. Nah, kita akan membahas semuanya di sini bersama kami. Halo teman-teman, nama saya Gabriel, saya dari Jemaat Tanjung Priuk. Halo, nama saya Ludikio Zebedeus dari Jemaat Warakas. Dan saya Frian Geraldo dari Jemaat Rawamangun. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya adalah drama di padang gurun.
Dan kita sudah masuk ke pelajaran ke-13 dengan judul Drama di Padang Gurun. Nah, judulnya sama ya. Iya. Saat ini ayat intinya terdapat di dalam Bilangan 21 ayat 8. Isinya adalah, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Nah, teman-teman, kalau kita misalnya habis baca dari ayat inti ini, aplikasi yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita dapat memandang hanya kepada Allah yang dapat memberikan kita kehidupan yang pastinya bahagia. Benar banget. Ini juga adalah sebuah lambang penurutan. Artinya, kamu ikut, kamu selamat. Kalau tidak ikut, tidak selamat. Sangat sederhana saja. Nah, benar. Ada sebuah kutipan juga nih yang mau dibagikan. Di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 489. Pengembaraan di padang gurun bukan hanya ditetapkan sebagai satu hukuman terhadap pemberontak-pemberontak dan orang-orang yang bersungut-sungut itu, tetapi juga merupakan satu disiplin bagi generasi berikutnya sebagai persiapan untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa menyatakan kepada mereka, maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, dari kutipan yang udah Gabriel baca itu teman-teman, kita dapat menemukan bahwa drama di padang gurun itu adalah sebuah hukuman bagi orang-orang yang bersungut-sungut. Dan juga sebuah disiplin untuk generasi selanjutnya. Nah, gini-gini. Kalian pernah gak sih berpikir untuk kalau saja seandainya bangsa Israel mendapatkan tanah Kanaan itu dengan sangat mudah? Pasti mereka tidak pernah bersyukur karena Allah yang menuntun mereka. Kita bisa lihat dengan jelas bagaimana sifat bangsa Israel itu sendiri. Sudah mendapatkan banyak kasih Allah aja, mereka masih bisa bersungut-sungut. Apalagi jika mereka mendapatkan tanah Kanaan secara instan. Pasti dengan cepat mereka akan melupakan Allah. Benar, makanya dalam drama di padang gurun inilah Allah ingin mengajarkan kepada bangsa Israel akan pentingnya berserah kepada Allah dengan sepenuh hati agar selamat. Dikatakan untuk mendapatkan tanah Kanaan, Musa mengatakan bahwa maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, sebelum kita diskusi lagi, aku di sini ingin membagikan satu kutipan nih dari George Coleman. Pujilah jembatan yang mengangkatmu. Ada juga nih dari William Blake, seorang seniman dan pujangga berkebangsaan Inggris pada abad ke-19. Saya marah terhadap sahabat saya. Saya ceritakan kemarahan saya berakhir. Saya marah kepada musuh saya tidak mengatakannya karena kemarahan saya bertumbuh. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak nih? Adalah sulit untuk menghitung secara tepat seberapa banyak bangsa Israel yang berjalan melalui padang belantara menuju tanah Kanaan. Alkitab mencatat ada sekitar 600.000 pria di atas umur 20 tahun. Kalau kita baca di Keluaran 12 ayat 37 dan Bilangan 2:32. Jika kamu menggunakan jumlah ini sebagai titik awal untuk menghitung jumlah wanita dan anak-anak, jumlah keseluruhan bangsa Israel dapat dihitung dengan mudah, mencapai lebih dari 2 juta orang. Seberapa banyak makanan menurut kamu yang dibutuhkan untuk memberi makan 2 juta orang setiap harinya? Namun Allah menyediakannya setiap hari selama 40 tahun. Betapa mengagumkan Allah yang kita sembah. Nah, itu berdasarkan tadi yang sudah dibacakan, bagus banget ya pengalaman bangsa Israel. Kita juga bisa tahu kalau Allah itu adalah Allah ajaib. Dia sangat ajaib karena dia selalu memberikan apa yang terbaik bagi umat-umatnya. Selama 40 tahun Allah memberikan segala kenyamanan bagi bangsa Israel. Iya benar, dalam perjalanan bangsa Israel, kita dapat menemukan beberapa hal penting, yaitu ada persungutan yang dilakukan oleh bangsa Israel, kemudian Allah memberikan jalan yang memutar, dan juga mengenai penghukuman Allah, tetapi juga kasih karunia Allah. Nah, teman-teman, ya, mau tahu nih tentang pendapat kalian pribadi masing-masing. Jadi ini ada satu kondisi atau suatu peristiwa. Jadi pasti kan kita pernah yang mau berangkat keluar kota atau apa, pasti itu butuh persiapan yang sangat besar kan. Iya. Yang mau naik mobil, naik motor, naik pesawat, naik kapal. Nah, coba kalian daftarin saja secara singkat 5 hal yang pasti kalian lakukan ataupun yang kalian ingin persiapkan sebelum berangkat
ke satu tujuan. Oh. Ini dari siapa nih? Dari Gabriel deh. Persiapannya. Dari aku, yaudah, oke. 5 persiapan. Ini Salah apa nih? satunya kendaraan pastinya. Oh iya pasti. Kayak misalnya siapin kalau mau naik mobil berarti harus ada mobil, bensin, terus naik pesawat, tiket, kapan berangkatnya gitu. Iya. Ah. Tiket ya. Oke. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Iya mungkin apa namanya tuh kesehatan kita pastinya lah. Jangan sampai sakit kan, masa kita mau berangkat terus sakit. Iya bener. Itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiganya. Kalian ngobrol berdua aja dah. Satu. Oke, apa tadi nomor Iya, tiga ya tiga. berarti. Apa ya? Setuju juga sih. Pastinya barang-barang sih, barang-barang yang paling penting sih menurut aku mungkin obat-obatan. Kita kan nggak tahu nih, siapa tahu ada kecelakaan atau apa gitu. Aduh, jangan sampai dong. Iya maksudnya sikut gitu kan, bawa minyak tawon gitu. Oh iya. Terus pasti baju-baju kan. Iya, baju-baju. Oke, kalau misalnya Aldo nih, mungkin beda kali sama Gabriel. Apa ya, ketika kita berpergian gitu. Yang kita harus, ya kalau menurut aku ya, planning. Oh iya. Mau Iya sih, ngapain. mau Kalau ngapain. jalan-jalan kan sering gitu ya. Kita kesini yuk, oke ke Bandung Itinerary misalnya. trip. Ke Bandung nih, udah di hotel, terus bingung mau kemana abis ini. Oh, iya, iya. Karena nggak ada planning dari awal, nggak ada persiapan. Terus juga mungkin budgeting. Kita nyiapin duit kita segini, berarti kita harus ngeluarin ke sini untuk makan ada, untuk jalan-jalan ada. Gitu sih perencanaan. Berarti kayaknya kurang lebih sama sih. Iya, kurang lebih sama sih. Iya, benar. Nah, Kita kan tadi udah diskusi ya. Iya, Udah diskusi. nanya-nanya juga tadi Ludwig. Heeh. Nah, tapi kayaknya masih ada nih yang nggak kita pahami. nah, dengan demikian, mending kita diskusi aja nggak sih sama Pak Pendeta? Bener banget. Nah, daripada kita tambah bingung, jadi teman-teman kita sebentar lagi akan berdiskusi bersama dengan pendeta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama kita semua di sini dan juga dengan Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Salam pendeta. Shalom. Aman semuanya aman ya. Aman, puji Tuhan. Nah ini pendeta, kita langsung aja ke pertanyaan. Ya, aku ada pertanyaan nih pendeta. Sebetulnya yang menjadi pertanyaan utamanya itu, apa sih sebetulnya rencana Allah dalam kehidupan kita? Rencana Allah bagi kehidupan kita tentunya Allah ingin agar kita itu masuk ke dalam satu lingkaran di mana Dia yang memimpin. Kemudian Allah juga ingin agar memang nama Allah itu bisa diketahui oleh orang lain. Jadi kita ini pusat di mana orang bisa melihat siapa diri kita. Sama seperti bangsa Israel, kenapa harus keluar kemudian masuk ke tanah Kanaan, agar itu jadi pusat di mana orang melihat bahwa oh di sini Allah nih, mereka kenal Allah. Jadi mereka datang untuk mengenal Allah secara khusus. Kemudian saya mau nanya Pak Pendeta, mengenai memandang kepada Yesus, apa sih yang kita dapatkan di sana? Iya, pelajaran kita hari ini kan memberikan kepada kita bahwa Allah itu berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel, tapi bangsa Israel kan selalu ada menentang, bangsa Israel selalu menolak, ya, bangsa Israel selalu meragukan Allah, sampai bahkan mereka minta supaya oke, kalau gitu kita tidak akan ikut ke siapa-siapapun, ya, dan Tuhan membiarkan mereka melepas sampai munculnya ular tedung itu, ya, pelajaran kita, ular tedung muncul, kemudian pada ular tedung muncul maka mereka banyak yang mati, banyak yang sakit, dan Allah perintahkan supaya buat satu ular, bentuk ular gitu, supaya orang yang melihat di tongkatnya itu maka mereka akan sembuh. Ini kan gambaran bahwa satu apapun keadaan, dalam keadaan apapun, siapapun, kalau memang dia memandang kepada hal itu, dia akan sembuh. Jadi pelajaran kita kalau dihubungkan dengan Yesus, apapun yang kita lakukan, kalau kita mandang pada Yesus, maka kesembuhan itu akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Paling tidak Tuhan akan memberikan jalan keluar daripada segala permasalahan kita. Nah, oke, ini selanjutnya aku ingin bertanya nih Pak Pendeta. Tapi kita masuk ke dalam ceritanya. Di dalam cerita tersebut ada bagian yang dibilang jalan memutar. Ceritanya adalah bangsa Israel mau lewat nih di suatu daerah namanya Edom. Kemudian waktu dia mau lewat, bangsa Edom ini
nggak ngebolehin untuk bangsa Israel lewat. Ya. Dia bilang kami nggak bakal ngapain. Dan gara-gara bangsa Edom menolak, akhirnya mereka harus memutar jalan. Nah, yang aku ingin tanyakan adalah apa sih tujuan dari Tuhan memberikan perjalanan yang panjang kepada bangsa Israel sehingga mereka harus memutar? Sebenarnya apa maksud daripada Tuhan? Pelajaran kita memberikan bahwa sebenarnya Tuhan tidak menginginkan mereka memutar. Ya, pelajaran kita sebutkan kalau kita baca dengan teliti, tapi bangsa Edom yang sudah membuat akan hal itu, yang akhirnya mereka harus memutar. Dan kita tahu bahwa mereka itu memperlihatkan satu sikap yang menolak bangsa itu lewat, walaupun sudah dijanjikan tidak akan memegang, tidak akan apa-apa, tidak akan merusak, hanya lewat aja supaya jalan pintas, ya. Tapi bangsa itu menolak, dan akhirnya kita tahu cerita sebelum kan mereka cari air nih untuk kehidupan mereka, dan ya sebagaimana yang lalu-lalu begitu susah sedikit bawaannya ngeluh, ya. Bawaannya ngeluh. Pokoknya begitu ada kesusahan bawaannya ngeluh. Dan ancamannya kan selalu mungkin ancamannya selalu kembali aja lah dulu, ya, kembali aja di Mesir, ngapain bawa-bawa ke sini, bikin mati kami sini, dulu Mesir enak. Selalu begitu kan, ada permasalahan selalu. Kalau kita baca perjalanan mereka tuh selalu dikatakan kenapa harus bawa begini, kami susah gini, dulu enak kok di Mesir, ya, dulu enak kok. Selalu saja diulangi kalimat itu, sampai ini pun diulangi demikian. Itu sebabnya Musa minta izin untuk lewat tanah Edom itu, tapi mereka menolak, akhirnya jalan harus memutar. Ini perintah, aku mau nanya nih perintah. Kan dikatakan di ayat inti itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Nah, sebetulnya makna tujuan dari Tuhan membuat itu tuh supaya apa pendeta kepada bangsa Israel? Ular tedung, tahu nggak sih ular tedung? Ular tedung gimana ya? Aku nggak suka main ular kebetulan Bang Pendeta. Ular lah. Iya, pokoknya ular, ya. Ular tedung itu ular yang sangat berbisa, ya. Bisa jadi itu jadi ular kobra, itu ada ular kobra tedung, ya. Ada King Cobra. Ya, ada yang tedung, ada yang bukan. Tapi yang pasti bahwa ular tedung ini begitu ganas, bahkan dikatakan kalau dia menyemburkan saja kepada lawannya itu, maka itu bisanya itu bisa berbahaya bagi lawannya, ya. Dan yang lebih bahaya lagi ada ular tedung ini, dia makan ular juga. Ya, jadi dia makan ular juga. Jadi dia bukan hanya sekedar ular biasa yang jadi memang ganas, dan bangsa Israel kena kepada hal itu, ya. Allah biarkan mereka selama ini kan dilindungi nih, ya, lewat padang gurun dan lain sebagainya, Tuhan lindungi. Tapi kan begitu mereka sungguh-sungguh terus, Allah biarkan mereka, dan akhirnya mereka diserang oleh ular ini, sehingga banyak yang mati, banyak yang sakit, dan Allah perintahkan sebagaimana ayat inti kita, ya. Ayat inti kita supaya mereka sadar bahwa mereka masih percaya nggak sih apa yang dibilang Tuhan? Ayo lihat. Tapi kalau nggak percaya, ngapain lihat ular juga, ya, bisa saja ininya, ya. Akhirnya mereka nggak sembuh-sembuh. Tapi bagi orang yang percaya, dia akan sembuh. Ya, dia akan sembuh. Sekali lagi, awalnya ini adalah persungutan. Dan penekanan pelajaran sekolah sahabat kita, persungutan demi persungutan inilah yang membuat mereka terhalang untuk cepat masuk ke tanah Kanaan. Nah, kemudian Pak Pendeta, saya mau nanya, apakah keluhan bangsa Israel yang paling mungkin kita lakukan juga saat ini? Yang paling mungkin ya mengeluh juga. Kita kan kadang-kadang mengeluh dalam segala sesuatunya, tanya, Tuhan ini kenapa begini sih Tuhan? Tuhan kenapa begini? Kita maunya kan lurus-lurus saja. Kita mau ke A gitu kan. Kita mau ke A, maunya lurus saja langsung sampai, ya. Tapi kadang-kala karena begitu ada sedikit aja permasalahan, kita mengeluh, ya. Dan pelajaran kita sebelumnya kan harus putar balik katanya, ya, harus bertobat. Ya, putar balik itu kan bertobat, berbalik langsung, ya, tidak lagi mengarahkan ke sana. Jadi kita seringkali mengeluh kepada Tuhan karena sesuatu yang mungkin juga tidak
begitu apa, tidak begitu urgent sekali, tidak begitu semua, kita sudah mengeluh pada Tuhan, ya. Bahkan mungkin sampai menyalahkan Tuhan dalam situasi-situasi tertentu daripada kehidupan kita. Kita bilang, di mana sih Tuhan ini? Gimana sih Tuhan ini? Ya. Selain tanya di mana, tanya juga gimana Tuhan ini. Ya. Kita lupa bahwa Tuhan itu sebenarnya tetap memimpin kita, ya. Dan pada waktu saat-saat seperti itu sebenarnya kita tidak perlu bersungut dalam kehidupan kita. Nah, Pak Pendeta, untuk pertanyaan dari aku, sebenarnya ada nggak sih persamaan yang bisa kita ambil dari cerita drama di Padang Gurun ini ke kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari? Ya, dari pelajaran kita kan sepanjang Satu triwulan. triwulan ini kan Drama. puncaknya ini ya. Iya, ini tahun puncaknya. 13 ini. Iya benar. Ya, puncak tahun 13 ini menandakan bahwa sepanjang perjalanan kan Tuhan selalu pimpin sebenarnya. Iya. Tapi yang selalu muncul juga adalah mengeluh. Nah. Ya, bersungut-sungut, ya. Enggak ada air, mereka bersungut-sungut. Jalan sedikit jauh, mereka bersungut-sungut, ya. Kenapa nih kan bisa jalan pintas, kenapa harus begini? Bersungut-sungut lagi. Dan selalu saja begitu. Selalu saja begitu. Dan itu memberikan kepada mereka sebenarnya hal yang kurang baik, tapi di lain pihak Allah tetap saja, ya. Mungkin kalau kita jadi Tuhan, udah urus sendiri dah. Mungkin kita begitu kan, ya. Udah berjalan sendiri, ya. Mungkin kita sudah katakan demikian. Tapi kan Allah tetap menuntun. Allah memberikan jalan keluar, Allah tetap membujuk, Allah tetap memanggil supaya mereka tetap untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Ini aku mau tanya pendeta, kan tadi kita dapat lihat bahwa drama ini terjadi karena persungutan dari bangsa Israel kan. Karena mereka kadang suka ngebanding-bandingin perjalanan mereka sama kehidupan mereka waktu di Mesir, pendeta. Nah, yang aku mau nanya ini sebenarnya apa sih kenyamanan khusus yang dirasakan oleh bangsa Israel di tanah Mesir, padahal mereka lagi dibudak, pendeta? Apa kenyamanan khusus di Mesir itu, pendeta? Sebenarnya sih mereka merasa bahwa sekarang mereka dalam perjalanan kok kayaknya lebih sulit ya hidupnya. Di sana mungkin sudah sulit bagi mereka, tapi mudahnya karena mereka dapat makan gampang. Walaupun budak ya, tetap digaji walaupun kecil gitu. Walaupun pada waktu perbudakan mereka juga bersungut-sungut, kenapa harus seperti ini. Begitu bawa keluar mereka bersungut-sungut juga dalam perjalanan nikahnya. Jadi mereka selalu saja memperlihatkan perasaan tidak puas dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka. Padahal sebenarnya mereka sendiri yang memilih, ya. Mereka sendiri yang memilih bahwa mereka itu tidak puas dalam kehidupan mereka. Apalagi kalau kita tahu bahwa perjalanan mereka itu kan tadi mungkin sudah dibahas, jumlah mereka itu kan cukup banyak ya. 2 juta orang tadi. 2 juta ya. Kasih makan 2 juta aja. Tiap hari tuh. Tiap hari, 3 kali mungkin ya. Buset. Dalam Kali makan 40 tahun. Iya, kali 40 tahun. 40. kali 40 tahun. Tapi Tuhan bisa sediakan kita mungkin untuk sediakan acara yang kita panitia gitu kan. Untuk makan, gimana makan? Mungkin hanya sekali makan kita sudah hanya berapa ratus mungkin ya, sudah repot. Tapi kan Tuhan tetap kasih loh, tetap kasih mujizatnya, tetap baik, tetap membujuk untuk mereka selalu datang kepada Dia dan menyerahkan hidupnya kepada Dia. Ya. Mungkin Gabriel mau tanya lagi atau cukup? Aku mau nanya deh. Oke, silakan. Pertanyaan terakhir, pendeta. Nih, dari kan tadi kayak balik lagi ke ular tedung itu kan dikatakan di sini bahwa lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang menganggut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah ini kan karena apa dibilang kayak bangsa Israel tetap aja nggak menurut. Nah ini bisa dilihat apakah Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai kasih kan bisa kita lihat bahwa katanya kasih Tuhan tak terbatas. Nah dari kejadian ini, drama ini, apakah kasih Tuhan itu terbatas, pendeta? Kasih Tuhan tidak terbatas bagi siapapun. Ini kan perjalanan padang gurun itu banyak, termasuk ular tedung. Ular tedung kan memang di padang gurun kayaknya. Ya. Kalau tangan Tuhan tidak tutup-tutupi supaya mereka, sebenarnya tangan Tuhan kan yang melindungi mereka pas ya. Tapi kan mereka terus bersungut lainnya,
Ya bilang ya silakan gitu ya. Pada waktu Allah melepaskan dia punya dia punya perlindungannya, maka banyak yang mati untuk itu ya. Tapi setelah itu kan Tuhan kasih jalan keluar. Oke, kalau kamu masih percaya sama saya ya, lihat kepada tongkat yang ada ular itu, maka kamu akan sembuh. Siapa yang percaya? Kalau nggak percaya ya dia juga akan mati juga. Jadi tetap dihimbau untuk percaya kepada Tuhan, tetap dihimbau untuk boleh berserah kepada Tuhan. Oke. Nah, nggak terasa nih diskusi kita sudah mau berakhir, dan mungkin untuk menutup diskusi kita, Pak Pendeta Benny bisa memberikan 1 atau 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya dan menguatkan kita semua. Pelajaran kita pada akhir daripada triwulan ini memberikan kepada kita perjalanan di padang gurun itu atau drama padang gurun itu begitu lama oleh karena hanya bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Tidak merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan dan tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Pelajarannya bagi kita adalah mari kita terus berserah kepada Tuhan, mari kita mengikuti jalan Tuhan, mari kita jalan bersama-sama dengan Tuhan. Kadang-kadang persungutan-persungutan, lihat bagaimana Tuhan memimpin pada masa lampau untuk kita masuk ke hari-hari depan kita. Amin. Oke, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pelajaran pada saat ini yang mengakhiri dari triwulan ini. Kami bersyukur karena sepanjang 13 sabat kami telah mempelajari perjalanan bangsa Israel. Dan kami terima kasih karena Tuhan tetap mengasihi mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Tuhan juga mengasihi kami dalam segala aspek kehidupan kami, bersama-sama dengan masing-masing kami, bersama-sama dengan semua orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya mendengar seruan mereka dan menjawabnya agar mereka pun boleh senantiasa bersuka, bergembira karenanya. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga dengan Pak Pendeta Benny. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab, buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana, banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.